Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ali Mahdi Master SOP. Kali ini kita akan bahas tentang penggolongan biaya produksi. Kenapa kita perlu mengetahui apa itu penggolongan biaya produksi? Karena supaya kita bisa menghitung biaya harga pokok produksi dengan benar, agar kita tidak salah dalam menghitung dan menentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Maka ikuti video ini, akan saya bahas apa saja biaya-biaya produksi dan apa saja penggolongan biaya-biaya tersebut. Tapi sebelumnya silakan subscribe channel video ini agar bisa lebih bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, mengetahui tentang biaya-biaya produksi serta penggolongannya sangat penting agar kita tidak salah, agar kita tidak keliru dalam menyusun dan menghitung harga pokok produksi. Jika kita salah dalam menghitung dan menetapkan harga pokok produksi, maka tentu target yang kita inginkan, terutama dalam mencapai profit, yaitu dalam menentukan harga jual dan profit margin, akan menjadi salah. Bila kita salah menentukan dan menetapkan harga pokok produksi, tentu kita akan salah juga menentukan harga jual, sehingga sangat mempengaruhi profit margin dari bisnis kita. Dan ini sangat fatal, ini sangat bahaya, sehingga jangan-jangan produk yang kita jual ternyata rugi, padahal kita selama ini menganggap itu sudah untung. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal, teman-teman sekalian. Maka di dalam video ini akan kita bahas penggolongan biaya-biaya. Mari kita simak bersama-sama penggolongan biaya berikut ini. Penggolongan biaya ya dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah penggolongan biaya berdasarkan biaya atas dasar objek pengeluaran. Ya. Sekali lagi, yang pertama adalah berdasarkan biaya atas dasar objek pengeluaran. Ya. Dan yang kedua adalah berdasarkan biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok perusahaan. Ya. Berdasarkan biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok penjualan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berdasarkan biaya atas dasar hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Itu yang ketiga, teman-teman. Dan yang keempat adalah berdasarkan biaya sesuai dengan perilaku perubahan volume kegiatan. Ya, jadi berdasarkan biaya sesuai dengan perilaku perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berdasarkan biaya atas dasar waktu. Ya, berdasarkan biaya atas dasar waktu, itu yang kelima. Nah, akan saya jelaskan masing-masing dari 5 penggolongan biaya tersebut. Nah, yang pertama adalah penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran. Berdasarkan biaya atas dasar objek pengeluaran terdiri dari 3 ya. Biaya produksi, ini biaya produksi, maka ada 3 unsur biaya, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku misalnya kalau kita di garment atau konveksi misalnya adalah bahan bakunya adalah kain, benang, resleting dan lainnya. Kuliner misalnya kalau kita bikin bakso misalnya, bahan bakunya adalah daging misalnya, tepung, bawang, ya, dan lainnya. Ya, kalau printing atau percetakan bisa kertas, ya, bisa tinta dan lainnya. Nah, untuk biaya tenaga kerja itu contohnya adalah biaya tenaga kerja bagian produksi, upah, biaya lembur, ya, biaya makan, biaya tunjangan dan lain-lainnya. Itu adalah contoh-contoh biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik, apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik ini yang sering dilupakan oleh para business owner. Ya, biaya overhead pabrik itu bisa berkaitan dengan pemeliharaan aktiva tetap, misalnya pemeliharaan mesin,
atau servis mesin atau peralatan, biaya asuransi, biaya sewa, atau biaya amortisasi atau penyusutan, atau biaya perjalanan dinas, biaya listrik atau air, di mana biaya-biaya ini terkait dengan produksi tapi di luar biaya tenaga kerja dan di luar biaya bahan baku. Itu tentang biaya berdasarkan atas objek pengeluaran. Nah, yang kedua adalah penggolongan biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok perusahaan. Apa saja biaya-biaya berdasarkan fungsi-fungsi pokok perusahaan? Ya, kalau kita lihat biaya ini biaya produksi, ya, maka di sini ada biaya produksi, yang di tengah ini ada biaya pemasaran, kemudian ada biaya administrasi dan umum. Ya, biaya produksi terdiri dari 3 seperti tadi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja disebut dengan prime cost. Nah, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik disebut dengan conversion cost. Nah, kemudian di sini ada biaya pemasaran, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran atau marketing. Contohnya biaya iklan, biaya promo, biaya sampel, dan lainnya. Nah, kalau biaya administrasi dan umum, biaya administrasi umum itu adalah biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi atau pengeluaran produk, ya, dan administrasi perusahaan. Misalnya adalah biaya administrasi kantor atau biaya gaji tenaga kantor, biaya gaji personalia, biaya listrik dan air kantor, dan lainnya. Ya, inilah yang disebut dengan biaya-biaya administrasi dan umum. Nah, biaya pemasaran dan biaya administrasi umum disebut dengan commercial expenses, yaitu biaya-biaya komersial. Ya. Dan selanjutnya adalah yang ketiga adalah berdasarkan biaya atas dasar hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Kita lihat biaya produksi, ya. Di sini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, ya. Biaya langsung bisa berupa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik, seperti yang telah kita bahas di awal tadi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah sesuai dengan perilaku perubahan volume kegiatan. Nah, apa saja biaya-biaya yang berdasarkan perilaku perubahan volume kegiatan tersebut? Kita lihat biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, ya. Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang totalnya adalah konstan atau tetap, tidak berubah atau tidak berpengaruh dengan adanya perubahan volume kegiatan, yaitu biaya tetap. Misalnya sewa kantor, ya, sewa gudang, sewa pabrik, walaupun ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan, biaya tetap dibebankan. Kalau biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah misalnya biaya bahan baku. Apabila produksi kita sedikit, maka bahan baku yang kita gunakan pastilah sedikit. Tetapi apabila volume produksi banyak, maka tentu saja volume bahan baku yang kita butuhkan akan lebih banyak. Jadi ini sifatnya variabel. Dan yang kelima adalah penggolongan biaya berdasarkan atas waktu. Nah, biaya produksi berdasarkan atas waktu ini yaitu ada 2, yaitu pengeluaran modal, ya, pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Ya, pengeluaran modal yaitu biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi. Misalnya depresiasi dan amortisasi. Dan yang pengeluaran penghasilan yaitu biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya
hanya satu periode akuntansi, misalnya pemeliharaan mesin, biaya rekening air, listrik, dan lain-lainnya. Itu adalah berdasarkan biaya atas dasar waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, kelima penggolongan biaya tadi adalah dasar dalam menetapkan harga pokok produksi. Harus kita pahami dan kita ketahui bahwa metode biaya produksi ya itu ada dua, yaitu harga pokok produksi berdasarkan pesanan dan harga pokok produksi berdasarkan proses atau masa. Harga pokok produksi berdasarkan pesanan adalah cara penentuan harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan biaya-biaya produksi untuk sejumlah produk tertentu, yaitu sesuai dengan pesanan, sesuai dengan orderan, ya, yang bisa dipisahkan identitasnya secara individual, ya. Maka berdasarkan pesanan, misalnya kalau mebel berdasarkan pesanan satu item mebel tertentu, ya, itu adalah harga pokok pesanan. Kalau harga pokok proses atau masa, yaitu harga pokok HPP yang ditentukan dengan apa? Dengan membebankan biaya produksi selama periode tertentu, ya, dan membagikannya ya sama rata kepada produk yang dihasilkan. Jadi, harga pokok produksi ini adalah dengan cara membandingkan total biaya produksi dengan output produk yang dihasilkan. Nah, rekan-rekan sekalian, itu tentang penggolongan biaya-biaya dalam rangka membuat harga pokok produksi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan kita jumpa lagi dengan video-video saya lainnya, dan jangan lupa subscribe video ini agar lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.